Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali, Karangwangkal, Purwokerto, Banyumas, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak ternilai harganya dengan sesuatu apapun. Walaupun langit dan bumi dijual, itu tidak sebanding dengan nilai daripada iman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata sebuah dacin, sebuah timbangan, di mana sebelah kirinya itu adalah 7 petala langit dan bumi, sedangkan sebelah kanannya adalah kalimah la ilaha illallah, kalimah iman, maka pasti niscaya dacin di sebelah kanan lebih berat, yaitu kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 petala langit dan bumi. Jadi kita diberikan oleh Allah iman dan Islam adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa. Hanya terkadang kita lebih menghargai kekayaan itu dunia. Jarang kita berpikir bahwa iman Islam itu adalah merupakan kekayaan yang lebih besar daripada 7 petala langit dan bumi. Sehingga kadang-kadang sudah diberi iman tidak bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa dengan mudah berjalan. Walaupun kemampuan berjalan ke masjid itu tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh sehat. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, lebih dekat dari kita, tapi kalau Allah belum berikan kekuatan, itu tidak bisa Jadi kekuatan itu tidak hanya sekedar fisik, tapi kekuatan iman. Allah berikan kepada kita kesempatan. Karena banyak orang yang sudah tua, sudah saatnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, tapi kalau diajak
ya, bahkan kalau dipanggil oleh Allah itu belum sempat, sibuk. Masya Allah. Dipanggil oleh Allah, maaf Gusti Allah, saya sibuk, belum sempat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Sudah Allah berikan iman Islam, berikan kekuatan fisik, kekuatan jiwa, dan kita bersama-sama diberikan kesempatan. Dua nikmat yang sering lupa, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya ingin membahas tentang mempersiapkan hari tua. Walaupun pesertanya banyak yang muda, ya, Gus Abrar walaupun sudah berubah tapi masih merasa muda itu. Oke, ini ada kesukuan kita nih Mbak Darono ini. Kita yang muda maupun yang tua sama ya. Yang muda pasti akan mendapatkan giliran tua ya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, ya kan? Karena sebaik-baik manusia ahsanun nas mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia umurnya panjang dan baik amalnya. Ya, maka nanti akan memberatkan pertimbangan amalnya pada yaumul mizan. Ya. Tapi sebaliknya, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi buruk amalnya, maka akan merugikan. Umurnya panjang tetapi kontennya isinya keburukan tok gitu ya, akan memberatkan amal keburukannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ada kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan umur berbeda-beda, ada yang dikasih panjang, ada dikasih pendek ya. Tapi kita semua harus berprasangka baik kepada Allah. Alhamdulillah umurnya pendek. Coba kalau panjang isinya dosa-dosa tok, itu nanti bagaimana harus menanggung dosa. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia, Allah telah menciptakan kita dari keadaan lemah. Dalam surah Rum ya, ayat 54 sering kita baca ya. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah itu menciptakan kalian dalam keadaan lemah atau dari keadaan lemah, dari situasi lemah. Mengapa? Ya karena kita itu tidak langsung besar, tidak langsung tua kan. Bahkan kalau dalam suratul Mursalat, alam nahlukum mimma immahin ya, tidakkah aku ciptakan kalian dari air yang hina ya, dari air hina, kemudian faja'alnahu fi qararim makin, kemudian kami jadikan ya kalian itu disimpan dalam rahim ya, rahim itu satu tempat dalam tubuh manusia yang dianggap kokoh gitu ya, untuk melindungi daripada janin ya, rahim. Walaupun sesungguhnya apa yang dirasakan oleh ibu ketika mengandung kita wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaihi
orang tua kita dahulu, ibu kita ketika mengandung kita lemah bertambah lemah, gitu ya. Mau tengkurap tidak bisa, kan gitu ya. Posisi kita ketika awal, apalagi ketika hamil pertama, itu harus hati-hati. Kalau mengikuti kasti zaman dulu, kalau para wanita itu olahraganya ada kasti ya. Apalagi kalau bal-balan itu ya, ibu hamil juga berani itu bal-balan. Nah, karena kandungannya masih lemah gitu. Jadi prinsipnya kita dahulu itu diciptakan dari air hina ya. Apabila air itu mengenai piring, segera ditaruh di tempat kotor ya. Karena kita itu diciptakan dari mimma imahinnya, dari air hina, itu dari sperma manusia. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah kita melalui tahapan penciptaan Allah terhadap manusia gitu ya, akhirnya lahirlah manusia ya. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin maklum, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Biasanya 9 bulan 10 hari ya, sudah menjadi janin yang sempurna untuk hadir ke alam yang berbeda, yaitu ke dunia. Nah, di situ kita dalam posisi yang sangat lemah fisiknya, lemah segalanya ya kan. Kita manusia dalam posisi lemah karena kita dalam posisi bayi itu ya lemah. Nah, dalam hal ini manusia, ibu kita itu hanya punya kekuatan untuk menyusui gitu ya. Dan menyusui ini pun air susunya disediakan oleh Allah. Karena apa? Setiap bayi yang lahir sudah Allah sediakan rezekinya. Coba ketika belum lahir, keluar nggak air susunya? Nggak keluar, nggak netes ya. Walaupun sudah dirangsang ya oleh bapaknya, nggak netes-netes. Kenapa? Yaitu cara Allah menyediakan rezeki. Jadi setiap orang yang lahir dia sudah disediakan rezekinya masing-masing. Akhirnya keluar juga ya, minum. Yang memberi minum Allah, cuma dititipkan oleh Allah ke dalam jasadnya ibu ya, tapi rezekinya bayi itu. Masya Allah. Hadirin rahimani rahimakumullah. Minum saja harus diminumkan, ditempelkan ya mulutnya kan gitu ya. Walaupun secara instinktif ya, ibu mungkin tidak mengajari ngenyot ya, tapi bayi punya naluri untuk bisa ngenyot gitu kan, bisa menghisap, akhirnya dia bisa minum dan seterusnya. Dalam posisi yang lemah itulah manusia diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bayi ini semakin lama semakin kuat ya. Summa min ba'di dhafin quwwah. Ya, summa ja'ala min ba'di dhafin kuat. Kemudian Allah jadikan dari posisi lemah itu menjadi kuat seiring dengan pertambahan waktu ya. Akhirnya membesar bayinya dari 3 kilo
menjadi 4 kilo, tulang-tulangnya mulai muat, kemudian baunya kencur sudah mulai hilang, ya, belum punya dosa. Makanya pada saat itu semua orang sangat suka kepada bayi, ya, pada anak kecil, ya, karena dia tidak punya dosa. Begitu seterusnya, sehingga akhirnya dia punya kekuatan fisik, bisa berjalan, bisa berlari, bahkan bisa bekerja. Di saat itu mulai dia ada kekuatan untuk makan, minum, sendiri, bahkan bisa beli ini, bisa beli itu, gitu ya. Wah, ini karena Allah telah memberikan kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan berpikir, kekuatan bekerja, kekuatan ini saat muda-muda ini. Ini adalah saat kalian yang muda-muda dia, saat diberi kekuatan. Tapi ingat, summa ja'ala mim ba'di quwwatin dhofan wa syaiban. Kemudian Allah jadikan setelah kuat itu dhofan, lemah, wa syaiban, bahkan beruban. Jadi ini ubannya, ya, Pak Darono ubannya belum keluar, ini berarti masih muda ini. Ya. Jadi Allah berikan daripada manusia ini sifat lemah, ya, yang tadinya kulitnya kenceng jadi mulai keriput, ya kan, yang tadinya tulang-tulangnya kuat untuk berlari kencang sekarang mulai iya-geye, kan, gitu. Nah, itu sudah sunatullah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Jadi mulai tua dikurangi, ya, kenikmatan yang tadinya makan rosa sepiring tanduk, sekarang setengah piring saja sudah kenyang, gitu ya. Nah, begitu seterusnya, ya. Ini dhofan, ya, ada lemah, ya. Kemudian asyaiban, ya, beruban. Uban itu bagian tanda dari tua. Maka uban itu jangan dicabuti, ya, karena itu adalah nanti akan menjadi nur, ya, menjadi cahaya, dan juga pertanda di dunia bahwa saya sudah tua, itu, ya. Mbok punya rasa malu wis tua. Masa wis beruban masih adoh bae karo Gusti Allah, kan, gitu, ya. Wong sudah parek pacule, kan, gitu. Ini adalah pertanda supaya kita sadar bahwa kita sudah mendekati pacul, gitu ya, sudah mendekati kematian. Ini apa yang harus kita persiapkan, ya, ini mulai masuk ke judul, ya. Apa yang harus kita persiapkan untuk memasuki masa tua kita? Hadirin rahimani rahimakumullah, orang walaupun umurnya sudah tua, tetapi angan-angannya, bayangannya, pikirannya masih muda tetap. Nah, oleh karena itu, kalau tidak dikendalikan, maka bisa lupa diri, ya. Karena apa? Mengikuti perasaannya, walaupun sudah tua, rasanya kayak masih muda. Nah, ini yang repot, ya. Ya, kalau yang bagus, sebaliknya orang masih muda tapi punya perasaan seperti tua, itu ya bagus. Maksudnya seperti tua adalah tanggung jawabnya. Anak muda tapi sudah tanggung jawabnya seperti orang tua.
orang muda tapi persiapannya sudah seperti orang tua gitu ya, itu yang bagus gitu ya. Tapi yang buruk itu sebaliknya, orang tua tapi perasaannya seperti anak muda dan berimplikasi atau berakibat pada amalnya. Maka amal-amalnya tidak pernah meninggalkan amalan ketika masih muda. Ya, amalan masih muda, ya namanya anak muda ya, itu kadang-kadang menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, kesana kemari dan sebagainya yang tidak berarti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka persiapan apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus berbenah diri, terutama supaya menghadapi masa tua itu tidak tiba-tiba kita ibaratnya itu dari pertama itu ketika masa muda dia sibuk bekerja, sibuk berpikir kesana kemari, begitu pensiun bingung mau apa. Nah itu yang bisa menimbulkan orang itu gila ya, bisa stroke, bisa mati mendadak gitu ya, karena tidak dipersiapkan dengan baik. Maka yang paling bagus ya dipertahankan kesibukannya. Cuman kesibukannya berubah. Kesibukan yang paling bagus adalah menghafal Al-Quran. Nah ini ya, kesibukan paling bagus orang tua itu adalah menghafal Quran. Mengapa? Karena menghafal Al-Quran itu akan menata pikiran menjadi tenang. Yang kedua, akan menjaga konsentrasi otak supaya tetap sempurna, tetap fit, tetap prima, kondisinya bagus ya. Sebab nanti kalau tidak dilatih mengingat dan konsentrasi, itu nanti pikun itu akan datang. Dan itulah yang mana Rasulullah selalu berdoa supaya tidak diberikan penyakit pikun. Allah kabulkan doa Nabi ini sehingga umur Nabi tidak terlalu tua, 63 sudah dipundut oleh Gusti Allah ya. Yang kedua juga selalu fix ya, karena Nabi itu selalu memikirkan umat ya, selalu membaca Al-Quran setiap saat, selalu sibuk untuk urusan-urusan kebaikan. Maka ini akan menyebabkan manusia selalu dalam keadaan fix ya pikirannya itu. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Orang semakin tua malah ngomong diri tidak pernah membuat silaturahim sangat bahaya ya. Karena Nabi sendiri memberikan petunjuk. Apa itu petunjuknya? Man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa ansa'alahu wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Siapa saja yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, ajalnya dipanjangkan ya, maka hendaklah silaturahim. Nah, orang yang bersilaturahim itu dua unsur, pertama rezeki, yang kedua umur itu berubah. Mengapa? Pertama alasannya, ketika orang itu banyak bergaul dengan orang, maka dia akan dapat rezeki
dari interaksinya dia berbicara mungkin akan dapat pengalaman dan ilmu dan pengalaman itu adalah rezeki. Mungkin dia karena ngendong, berbincang-bincang, bertemu dengan orang, disandingi kopi, dia kopi juga rezeki dia. Kemudian kita bertemu dengan saudara ya, atau dengan kawan kita, cerita-cerita tentang sesuatu, ada informasi lowongan kerja, oh iya itu lagi buka ini di Mabes Angkatan Udara, segera daftar anaknya jenengan. Wah, itu juga rizki ya. Jadi rizki ini akan terbuka luas ya, karena apa? Karena silaturahmi. Kebetulan lagi buka usaha, nah di situ bertemu, iya saya lagi butuh tenaga komputer untuk membuat aplikasi ya. Nah ini kita cerita, lah itu putranya jenengan juga lulusan komputer pas ya. Nah itu ya, jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang bersilaturahim pasti akan membuka keran rezeki ya, di panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya ya. Walaupun dalam hal ini para ulama ya berbeda pendapat. Maksud dipanjangkan umurnya itu ada yang mengartikan itu makna kiasan. Artinya makna kiasan, umur tetap tidak bisa diajukan dan diundurkan ya. Karena apa? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya. Ketika datang ajal maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan, kan gitu ya. Dengan adanya ayat tersebut orang mengartikan yang dimaksud dipanjangkan umurnya, artinya umurnya tetap sama, tetapi keberkahan umurnya itu seperti orang yang tidak mati ya, seperti setiap waktu, setiap detiknya itu telah diisi dengan kebaikan dan seperti orang yang tetap hidup. Karena apa? Karena keberkahan dari waktunya itu telah berubah, telah diisi dengan kebaikan. Jadi melebihi orang yang umurnya panjang gitu ya. Umurnya tetap sama tapi isinya itu melebihi orang yang umurnya panjang. Itu ada yang mengartikan itu makna kiasan, makna umur tetap sama, ajal tetap sama, tapi keberkahan umurnya dipanjangkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa itu makna yang tekstual. Mereka beralasan kita tidak tahu siapa, kita tidak tahu kapan waktunya karena ajal itu urusan Allah. Maka kalau itu pun sudah diperpanjang oleh Allah, maka manusia tidak tahu. Kita tinggal nurut aja. Kalau Rasulullah kemudian menyampaikan memanjangkan umur, ya bagi Allah berkuasa saja. Allah bisa mengubah kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Ya, jadi dengan demikian maka keduanya baik
ya kan, kita umur berapapun Allah berikan kebaikan, mungkin juga akan diperpanjang oleh Allah dengan kebaikannya, dengan kudrah dan iroda Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka silaturahim menjadi sangat penting ya menjelang tua. Makanya Gus Abror ini mengadakan ya berbagai kegiatan. Yolah kita bareng-bareng kita belajar alam, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah yang maha kuasa yang luar biasa. Ini mau ke kunci melihat iya ya bagaimana kehebatan Allah menciptakan alam. Katanya ada satu sejenis danau gitu ya yang hangat apa gimana itu, wah luar biasa itu ya, dan memiliki manfaat yang luar biasa. Allah berikan manfaat yang luar biasa supaya dengan demikian bisa kita sadar ya, wah betapa kehebatan Allah menciptakan alam ini. Kita tunduknya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kan sebuah ketundukan, melihat kemahakuasaan Allah, akhirnya kita mengatakan subhanallah wa qina adzabannar, ya Allah alhamdulillah aku dan jauhkan dari api neraka. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Pertama, menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya? Saya sering mengatakan ini diulang-ulang ya. Kalau tidak dari kecil kita menghafal Quran, nanti masa tua kita akan lanjut ya. Karena apa? Biasanya tua itu cerminan dari kecil. Karena apa? Kadang-kadang hobi itu tidak hilang, keinginan itu tetap, cuman tidak kuasa. Misal ya satu contoh, ketika masa kecil senangnya joget-joget, ya. Senangnya nyanyi-nyanyi. Masa tua juga masih senang joget-joget itu, cuman dia ngocok ngilo lagu ya. Bisa jadi akan tersiksa kalau nggak joget-joget gitu ya. Nah ini akan menimbulkan dia menjadi orang yang mengalami masa kebingungan karena hobinya tidak tersalurkan. Kalau joget-joget itu sudah tua, joget-joget lagu ya kan. Nggak joget-joget, hobinya joget-joget gitu ya. Jadi hadirin rahimahullah, coba kalau dari kecil ya sudah dibiasakan menghafal Al-Quran, dia hobinya membaca Al-Quran gitu. Nanti sudah tua, wah, masya Allah luar biasa ya, akan menyebabkan hatinya menjadi tenang, pikirannya tetap fix gitu ya, dan juga orang tersalurkan hobinya, mendapatkan rahmat ilahi ya, luar biasa. Jadi disiapkan dari kecil, dari mulai sekarang ya, mulai sekarang kita mulai membaca Al-Quran dengan dengan serius dan dengan al-hal wal murtahil gitu ya. Suatu hari Nabi didatangi oleh sahabat. Biasa sahabat itu kalau punya sesuatu yang ingin ditanyakan, dia bertanya, datangi Nabi, bertanya, ya Rasul, amalan apa yang paling baik untukku? Amalan apa yang paling baik untukku?
ayyil a'mal afdol. Ini pertanyaan sahabat ini jawabannya beragam. Orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabnya nanti Nabi jawabnya untuk setiap orang berbeda-beda. Maka dijawab oleh Nabi, salah satu alternatif jawabannya terhadap orang itu ya, itu adalah al-hal wal murtahil. Itu jawabannya Nabi. Apa itu al-hal wal murtahil ya Rasul? Al-hal wal murtahil, kalian membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, nanti setelah akhir dimulai dari awal lagi. Makanya kebiasaan di rumah tahfidz ya, di pesantren Al-Quran, kalau sudah terakhir itu ya, terakhirnya itu ya surat Al-Fatihah ya, An-Nas, Al-Fatihah itu sudah dibuka lagi Alif Lam Mim itu ya sampai nanti ayat ke-6 ya, ayat ke-5 ke-6 ya, sampai muflihun. Nah itu berarti dia tidak berhenti sampai Anas gitu ya. Surat tidak berhenti sampai Anas, sampai kul a'udzu birabbin nas, sampai ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan rampung ya. Dia akan memulai lagi Fatihah, Alif Lam Mim dimulai lagi sampai muflihun. Itu namanya al-hal wal murtahil, yaitu membaca Quran dari awal sampai akhir dan dimulai lagi gitu ya. Nah, ini adalah jawaban Nabi kepada orang yang bertanya. Mungkin nampaknya orang yang bertanya ini adalah orang yang penghafal Quran, sehingga jawabannya seperti itu. Tapi ada lagi orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya adalah beda-beda. Ada yang jawabannya adalah al-jihad fi sabilillah. Ada lagi orang yang bertanya pertanyaan yang sama, jawabannya as-sholatu ala waktiha. Ada orang yang bertanya dengan pertanyaan sama, jawabannya birrul walidain. Nah ini kalau orang tidak tahu Rasul itu gimana, ditanya pertanyaan yang sama tapi jawabannya kan beda-beda, apa gak mencela-mencela? Tidak. Rasulullah SAW itu orang yang diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan Nabi bukan kehendaknya sendiri, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu ditanya, siapa yang bertanya itu mempengaruhi jawabannya. Oh, ini potongan orang sudah bagus sholatnya tapi kurang perhatian sama orang tua ya. Maka apa amal yang paling baik buat saya itu? Kamu itu birrul walidain, kamu harus berbakti sama orang tua kan gitu ya. Ada orang yang bertanya lagi, Rasulullah tahu kondisinya. Ini orang sudah diberi kemampuan beribadah tekun, hartanya banyak, ya kemudian sebenarnya punya kekuatannya, tapi dia kurang dalam jihad membela agama, maka jihad fisabilillah. Begitu seterusnya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi kita penting untuk mempersiapkan hari tua kita supaya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Saya kira itu dulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.
warahmatullahi wabarakatuh.